Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. Kalau bawa kitab suci sih, bawa kitab suci, angkat kitab sucinya. Kalau tidak HP, kalau bawa HP, HP-nya suci ya angkat juga HP-nya ya. Dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, jadi Bayu, Ferry, itu pernyataan imannya tetap berdiri Bapak Ibu. Pernyataan iman bahwa kamu dapat menjadi seperti firman Tuhan katakan, kamu dapat jadi. Amin. Kamu dapat lakukan seperti firman Tuhan katakan, aku dapat lakukan, saya dapat lakukan. Ya, dan gini, saya dapat memiliki seperti firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Nah, tapi lakukan apa? Firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Nah, khotbah kali ini saudara, Tuhan beri hikmat kepada saya lagi. Jadi khotbah pernikahan kan khotbah khusus, temanya nanti muter-muter ketemu itu lagi ketemu. Tapi saya lihat tema khotbah saya selama saya menikahkan orang, saya melihat beda-beda. Ini saya dapat lagi nih tema baru nih. Menikah adalah apa? Panggilan Tuhan. Jadi menikah adalah panggilan Tuhan. Kalau kamu, saya, kita tidak dipanggil Tuhan menikah, maka kita tidak akan pernah apa? Menikah. Paulus salah satu adalah orang yang tidak apa? Menikah. Karena dia tidak dipanggil untuk apa? Menikah. Dia punya karunia namanya melajang. Dia melajang, bahkan dia minta kepada semua orang, kalau bisa semua orang seperti aku, supaya melajang, supaya tidak terganggu di dalam pelayanan, tidak terganggu di dalam pelayanan. Jadi tidak terpikirkan oleh keluarga, tidak terpikirkan oleh apapun, tapi lebih fokusnya kepada pelayanan. Ya, lebih fokus hanya kepada pelayanan. Ada orang yang dipanggil demikian, mungkin sudah tahu ya, kenal orang tidak menikah. Tapi hari ini kita mau belajar menikah adalah apa? Jadi kalau Bayu dan Ferry menikah itu benar udah, itu panggilan Tuhan. Amin. Bayu itu mikir gini katanya, wah Tuhan aku kepingin punya keturunan. Iya boleh dikasih, tapi nikah dulu. Amin. Jangan mau keturunan dan nikah. Dia sampai nak pikir pokoknya aku udah nikah enggak apa-apa, yang penting punya keturunan. Ya dari mana dapat keturunannya? Kalau tidak menikah ya enggak. Nah, mari kita baca dulu Alkitab kita di dalam apa ini? Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita ucapkan ini, 2, 3. Pernikahan ini sudah sejak awal Tuhan merencanakannya. Silakan dulu. Ya, jadi saudara lihat, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya. Saya akan menjadikan penolong baginya. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan manusia begitu aja, lalu dia tidak berbuat lagi apa-apa. Tidak. Tuhan menciptakan manusia punya tujuan. Amin. Dia punya tujuan. Salah satu tujuannya, dia panggil manusia itu supaya menikah. Dan ini rencana awal. Pernikahan itu adalah rencana awal sejak Allah menciptakan manusia. Dari awal dia sudah rencanakan supaya manusia itu satu kali kelak nanti menikah. Sudah direncanakan. Ya, karena itu kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, dipanggil untuk memenuhi rencana Tuhan. Pernikahan itu, dengar, rencananya siapa? Tuhan. Adam tidak pernah merencanakan untuk menikah, enggak.
Dia tidak pernah merencanakan untuk menikah. Ya, jadi Tuhan yang merencanakan ini. Kemudian kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berfirman kepada manusia, apa katanya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini tadi yang saya bilangnya. Beranak cucu bertambah banyak pasti melalui apa? Nah, sebuah pernikahan. Jangan beranak cucu tanpa. Banyak orang beranak cucu mungkin tanpa apa? Tidak terikat dengan pernikahan. Loh, punya anak di sana. Hebat ya. Nanti pergi ke kota lain lagi, punya anak lagi di sana. Hebat ya. Menyebarkan anak di mana-mana tanpa ikatan sebuah apa? Pernikahan. Tidak. Tuhan perintahkan beranak cucu, tapi dia sudah merencanakan lewat sebuah bingkai namanya apa? Pernikahan. Anda dan saya diminta Tuhan beranak cucu, tapi lewat sebuah apa? Pernikahan. Jadi jangan sampai ada orang beranak cucu tapi tanpa pernikahan. Benar enggak itu? Tidak benar. Nah, kalau orang ini datang kepada Tuhan, Tuhan terima enggak? Tuhan terima. Nah, itu loh. Tuhan tetap membuka tangannya untuk siapapun yang berdosa. Tangannya selalu terbuka, termasuk saya, Bapak Ibu. Dia terbuka buat kita semua. Nah, saudara, jadi panggilan Tuhan itu lihat, panggilan Tuhan ini. Tuhan memanggil manusia itu tidak hanya untuk menyelamatkan. Ya, Tuhan memanggil manusia juga tidak hanya untuk menjadikan dia murid. Kita dijadikan murid ya. Dia panggil murid-murid. Dia bilang, pergilah kamu beritakan Injil sampai kemana? Ke jumbo, menjadikanlah semua bangsa apa? Tidak hanya itu, diselamatkan, dijadikan murid, dan juga nih, bukan hanya panggilan Tuhan itu memberkati. Anda akan diberkati juga, amin. Keturunan Abraham katanya akan diberkati, amin. Kalau kita termasuk keturunan Abraham, kita termasuk orang yang diberkati Tuhan. Anak cucunya akan diberkati. Tetapi panggilan Tuhan itu juga berbicara tentang ini. Dipanggil untuk apa? Menikah. Jadi saya dan saudara itu sesungguhnya yang sudah menikah tapi dipanggil untuk menikah. Kalau ada orang yang tidak dipanggil menikah, ya jangan paksa diri untuk apa? Ya Anda tidak dipanggil. Tapi kalau Anda dipanggil menikah, jangan bolak-balik menikah. Loh, itu ya keliru juga. Menikah berkali-kali itu salah. Ya. Karena saudara, Tuhan panggil Adam itu menikah tidak berkali-kali, sekali aja. Demikian pula dengan Hawa. Nanti kita lihat lebih jauh lagi. Sekarang saya berikan contoh bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil manusia untuk menikah. Karena pernikahan ini program Tuhan. Pernikahan itu rencana Tuhan. Penggagas pernikahan, inisiatif dari Tuhan, bukan manusia. Adam nggak pernah cari istri, enggak. Kalau Tuhan tidak beri Hawa, ya Adam selamanya Adam. Tidak ada Hawa yang mendampingi dia, enggak ada. Tapi karena Tuhan panggil Adam untuk menikah, maka disediakan dulu wanita, perempuan. Karena di zaman Adam tidak ada orang lain, adanya hewan, masa dia nikah dengan monyet, dengan gorila, tidak mungkin. Maka Tuhan kasih dia seorang wanita, seorang penolong, dipanggil untuk menikah. Saya beri contoh saudara, dan ngeri. Kadang-kadang Tuhan panggil kita menikah dengan tantangan yang luar biasa. Misalnya ini, saudara lihat, ini kisah story, kisah cinta yang amazing, wah, yang luar biasa. Siapa dia? Saudara bisa baca dalam Hosea pasal yang pertama. Hosea pasal pertama ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah perempuan baik atau perempuan jahat ini. Pergilah, kawinilah perempuan sundal. Bayangkan itu panggilan Tuhan untuk menikah. Beruntunglah Bayu nggak disuruh Tuhan, Bayu pergi di mana ya di sini ya tempat itu? Oh, Gang Sadar. Pergi di Gang Sadar, ambil satu pelacur di sana, nikahi dia. Mau nggak ya? Udah mau tuh. Ya kalau Tuhan yang suruh, mau nggak?
Oh dia juga. Ya kalau Tuhan suruh harus mau dong, amin. Iya. Kalau Tuhan suruh, kalau disuruh Tuhan loh, ini disuruh siapa nih? Ini firman-Nya Tuhan loh. Kalau kita buka Alkitab, ini Tuhan yang berfirman. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, loh, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Ini perempuannya. Akhirnya Hosea pergi ke rumah pelacuran itu, transaksi sama mucikari atau sama apa? Mami. Transaksi dulu. Dia akan mengambil Gomer menjadi istrinya. Oh boleh kata maminya itu. Bayar, dibayar, dibawa pulang. Waduh, itu Hosea mungkin kalau bisa punya pilihan seperti bayi tadi, tidak mau. Apa tidak ada perempuan lain Tuhan yang baik-baik itu? Itu kalau Hosea bisa punya pilihan, dia kan ngomong, aku tidak mau. Loh apa dari perempuan yang lain? Masa ini yang di surga gini? Papan atas Bapak Ibu. Gomer itu pelacur papan atas, laris manis. Nah, kalau artis itu coba booking berapa itu? 80 juta ya? Kok ngerti? Ada yang pernah booking? Bayangkan tuh, ini papan atas. Hosea harus menikah dengan pelacur yang top. Enak atau tidak enak itu? Jangan dikira enak. Sementara Hosea mungkin ngopi sore-sore bersama istrinya Gomer, lewat itu pelanggan-pelanggannya ngangkat tangan, hei Gomer, loh dia angkat tangan, hei, gimana sebagai suami lihat istri kayak gitu? Coba bayangkan. Terus berhenti di pagar sebentar, besoknya kita ketemu di sana ya. Gomer bilang, oke. Gimana kalau punya istri kayak gitu? Halo, bapak-bapak yang hadir, gimana kalau istrimu kayak gitu? Pak Tulus, Pak Setiawan, Pak Diki, Pak Kusmono, Ojo, Pak Kartono, Pak Thomas, baru terakhir Pak Robert. Kita ngapain ini istrinya? Ayo Pak, diapain? Hah? Bayangkan tuh, ini Gomer bukan wanita pelacur biasa, saudara. Laris dia dan menikah, melahirkan. Kalau saudara baca lagi ayat itu, ya Tuhan malah gini, kelihatannya Tuhan sadis banget. Kamu lahirkan anak-anak sundal. Kita kepingin punya anak kita anak yang baik-baik, bener gak? Ini Tuhan bilang kamu melahirkan anak-anak apa? Sundal. Hebat ini Hosea manut sama Tuhan. Yes, pokoknya aku mengikuti Tuhan, apa maunya Tuhan. Dia ikut aja menikah, melahirkan anak-anak. Saudara tahu enggak? Pasal 2. Gomer kabur. Kan? Dia kabur kemana? Pergi lagi ke tempat pelacuran. Bosan dia dengan satu orang ini. Dengan siapa? Hosea. Pergi lagi melacurkan dirinya. Dia pergi lagi. Ya, saya berpikir baca ayat itu, apa Tuhan tidak salah pilihkan orang ini buat sama ini? Hosea sudah tahu siapa? Nabi loh. Pelacur itu orang yang didiskreditkan, yang dikucilkan. Kalau perlu dihakimi. Kok ini Tuhan perintahkan nabinya menikahi pelacur? Kredibilitas Hosea sebagai nabi dipertanyakan, benar gak dia nabi? Kok nikah dengan apa? Pelacur. Bukannya mengutuki perbuatan pelacur ini, malah kok menikahi. Kredibilitas itu lebih dipertanyakan, benar-benar dia seorang nabi. Itu Hosea nggak tahu bagaimana pikiran dia di otaknya ini, bercampur aduk. Belum lagi waktu dia ditinggal pergi, mungkin orang-orang berkata kaus, mulane ojo nikah karo apa? Pelacur, ditinggal pergi. Rasain Hosea, bayangkan itu. Banyak mungkin caci makian, tapi gila sudah. Tuhan ini aneh. Dan tapi bukan hanya aneh, dia juga ajaib gitu. Dia pesan gini kan? Nah, kita baca dulu. Jika Tuhan memanggil kita untuk menikah,
Ucapkan bersama, 2, 3. Maka jangan pernah meninggalkan pernikahan itu. Amin Bayu. Amin Terry. Kamu udah dipanggil menikah ya? Jangan pernah meninggalkan pernikahan itu. Amin. Bagaimana kalau ada masalah Pak? Gimana yuk? Tergantung masalahnya. Gimana Terry? Kalau ada masalah, dibicarakan. Yang penting jangan tinggalkan. Amin. Jangan pernikahan jangan ditinggalkan. Tuhan manggil kita kok. Enak aja. Kita dipanggil Tuhan untuk menikah dan Tuhan pesan. Jangan meninggalkan pernikahan ini. Baca ayat ini. Kita ucapkan 2, 3. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Orang kalau sudah jadi satu jangan dicerain. Sakit tidak? Sakit loh. Kita udah lengket nih. Bayangkan nih, amplop dengan apa nih? Perangko. Sudah nempel jadi satu. Kita biasa ngambil ya. Ngambil perangkonya karena enggak kena stempel, kita ambil. Sobek enggak itu salah satunya? Sakit enggak? Kalau dia manusia, dia rasakan dagingnya dikupas gitu. Sakitnya bukan main ini. Makanya Tuhan bilang jangan tinggalkan pernikahan. Aku panggil kamu untuk menikah, dan aku panggil kamu supaya kamu jadi satu. Kalau jadi satu daging, jangan sampai terjadi perpisahan, perceraian. Apapun, dengan baik-baik. Apapun persoalannya, katakan amin. Apapun persoalannya. Pak, dia selingkuh, tidak urusan. Buka hatimu untuk mengampuni dia. Amin. Pak, berselingkuh lagi, tidak urusan. Nah itu, ada teman Pak Robert, Bapak bisa lakukan, saya akan usaha lakukan. Tapi istri saya ada selingkuh masalahnya. Nah. Tidak, kita jangan sampai terpisah. Apa yang disatukan Allah? Pernikahan itu yang menyatukan siapa? Berani-beraninya kita pisahkan. Pernikahan itu Tuhan yang satukan. Datang orang Israel, loh, kan kalau berzina katanya boleh cerai. Tuhan bilang gini, itu karena ketegaran teguh kamu tuh, kekerasan hatimu, sampai Musa mengizinkan kamu bercerai. Dengan catatan juga kata Musa harus ada surat apa? Cerai. Itu karena hatimu yang keras. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya udah setuju dengan apa? Perceraian. Apa ini dia ngucapin ini kalimat dia nih? Apa yang telah dipersatukan Allah, bukan murid-murid yang ngomong ini, bukan rasul-rasulnya, dia sendiri yang bicara. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh. Perhatikan kata tidak boleh ini loh. Tidak boleh diceraikan. Siapa yang suka nyeraikan? Manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Lalu kita tanya, gimana dengan Gomer yang kabur? Dia kabur kan? Dia pergi lagi ke pelacuran. Saudara lihat aja. Apa kata Tuhan di situ? Baca Hosea 3 ayat 1. Saya tulis Hosea 3 ayat 1 ini. Ini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, ucapkan bersama 2, 3. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Catatan, ayo kita baca catatannya 2, 3. Perceraian bukan pilihan dalam pernikahan. Loh, dia pergi. Dia melacurkan dirinya lagi. Mungkin Hosea bilang gini, syukurlah aku udah bebas dari apa? Perempuan sundal, bikin enak, bikin sakit hati. Tiap hari duduk-duduk depan rumah, ada lewat bapak-bapak, halo Gomer, ada kisbeh Gomer. Ada kayak gini istrinya gimana gitu ya. Ada lagi berhenti sisan, datang salaman, cium tangannya, cipika-cipiki. Duh, ini gimana jadi suaminya? Lalu dia kabur. Gomer artinya haleluya puji Tuhan, aman. Gomer kabur, aman, bebas aku sudah. Dari siapa? Gomer. Pasal 3 muncul. Ayat pertama lagi. Dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Hosea. Lagi-lagi datang. Hosea, nggih, Gusti. Pergilah, ada kata apa? Lagi. Pergilah lagi. Ngapain Tuhan?
Cintai lagi. Siapa? Gomer. Oh, Gomer lagi. Cintai lagi Gomer. Yang suka apa? Bersundal. Suka berzina. Bayangkan nih. Cintai lagi dia. Saudara, ibu-ibu yang ada jangan dicontohi jadi Gomer. Amin. Nanti suamiku tetap mencintai. Jangan ya. Oh, ada pemuat ini. Ayo kita bisa selingkuh sana sini. Nanti kan kita tetap dicintai. Ojo. Ya, jangan. Ya, cintailah. Ini spesifik, ini luar biasa nih. Ini makanya ditulis ini. Amazing Love ini cinta yang luar biasa, menakjubkan ini. Cinta seorang Hosea kepada siapa? Gomer. Menjadi story yang luar biasa, cerita yang menarik. Ya, cintai lagi. Akhirnya Hosea yang benar-benar jadi hamba Tuhan, nabi yang tadi dan siap Tuhan. Dia pergi lagi ke sana. Ketemu lagi maminya. Mami, saya mau bawa pulang istriku. Kata maminya, boleh, bayar dulu dong. Bayangkan istrinya sendiri diambil bawa pulang, suruh apa? Suruh bayar lagi. Harusnya Hosea marah lagi di situ harusnya kan? Lu ini istri saya. Kenapa aku harus bayar lagi? Kamu dulu aku udah bayar. Bayar lagi kalau mau. Kalau enggak ya kamu enggak bisa bawa pulang dia. Waduh. Saudara tahu apa yang dilakukan Hosea? Keluarin duit lagi. Bayar lagi. Digendong lagi pulang. Mungkin gendongnya itu gendong penuh cinta atau penuh kejengkelan. Dibawa pulang lagi. Iki wong iki. Sambil digendong dia. Iki wong iki. Waduh. Bikin enak benar. Dia bawa lagi itu saudara. Istrinya pulang lagi. Ini firman Tuhan. Panggilan Tuhan untuk menikah. Dan tadi ini catatannya. Perceraian bukan apa? Jangan punya pilihan untuk bercerai. Katakan amin. Dah. Loh dia selingkuh Pak. Beri pengampunan. Dia selingkuh Pak. Beri pengampunan. Berzina Pak. Beri pengampunan. Amin. Jangan pilih. Apa yang disatukan Allah, Tuhan tadi berkata, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Apapun persoalannya. Ya. Israel itu karena ketegaran tubuh mereka, karena keras kepala. Desak Musa. Kami mau cerai, desak Musa. Ya udah, Musa izinkan mereka bercerai karena berzina itu. Tapi Tuhan bilang, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudara perhatikan ya, persoalan apapun dalam rumah tanggamu, perceraian bukan pilihan. Wah, dari kerjanya Pak, enak-enak dia di rumah saya kerja banting tulang. Sudah urusan. Itu pilihan kita kan juga. Pilihan Tuhan, panggilan Tuhan itu kita disuruh menikah, lalu kita milih. Tuhan hanya bilang, pilih yang apa? Sepadan. Tadi kita baca ya, apa? Sepadan. Sepadan. Kalau Anda sudah anggap ini sepadan dengan saya, udah jangan mengingkari lagi pilihanmu. Jangan udah sepadan, udah menikah, besok lihat, oh itu yang sepadan bukan dia. Wah, nikah lagi dia. Nggak boleh, amin. Amin. Oh coba ngomong, loh ternyata itu loh yang sepadan. Aku salah nikah Pak Robert. Masa? Iya yang sepadan itu. Oh tabok sisan. Ya, bukan Bapak Ibu ya. Itu pilihan kita. Kita sudah membuat keputusan pilihan akan menikah dengan si A si B. Ya udah. Panggilan Tuhan sudah kau genapi dalam hidupmu. Rencana Tuhan dalam hidupmu sudah kau genapi. Programnya Tuhan pernikahan sudah kau genapi. Jangan tinggalkan pernikahanmu. Amin. Ya, jangan memilih perceraian dalam pernikahanmu. Tidak. Ini sudah. Jadi panggilan Tuhan dalam pernikahan ini diperhatikan. Bukan apa? Poligami. Tetapi monogami. Bukan apa? Poliandri, tetapi tidak ada Adam 2 Hawanya 1, atau dibalik, Hawanya 2 Adamnya 1. Baca Alkitab, ada tidak Adam 2? Tuhan bikin cuma 1 Adam, betul? Tuhan bikin 1 Hawa, betul? Tidak ada Adam 1 Hawanya akeh. Ora ono. Adanya Adam 1, Hawa juga 1, dinikahkanlah oleh Tuhan. Amin. Tidak ada kisahnya Adam menikah lagi dengan Sia, tidak ada.
Tidak ada kisah Adam menikah lagi dengan Sia, tidak ada. Tidak ada kisah Hawa menikah lagi sama Sia, tidak ada. Dan Tuhan hanya menjadikan satu Adam, satu Hawa. Adam dan Hawa dipanggil menikah hanya satu kali, bukan berkali-kali. Katakan amin. Bilang gini pada dirimu, saya dipanggil Tuhan menikah satu kali, bukan berkali-kali. 2, 3. Oh, itu yang aku janda piye Tuhan. Mau menikah lagi. Ya ini lain ceritanya itu, karena masih bisa kamu menikah. Karena sudah tidak ada suaminya, sudah meninggal lagi. Bukan cerai hidup, cerai mati. Oh itu pasti bisa. Paulus juga menguatkan itu. Daripada kamu lihat orang tua, mau nikah. Boleh. Yang sudah meninggal. Ya. Itu sebenarnya kembali kepada kita juga prinsip hidup kita. Apakah kita mau bagi-bagi lagi tulang rusuk kita, atau kita cari lagi rusuk? Nah, itu tergantung kita. Karena Adam diambil cuma satu apa? Rusuknya. Kalau mau diambil lagi, ya kurang lagi satu jadinya. Ya. Nah, saudara, jadi Tuhan tidak menginginkan adanya pernikahan apa? Berkali-kali. Tidak. Ya kita bersyukur, saudara. Para ibu-ibu harus bersyukur. Para bapak-bapak juga harus bersyukur. Kita ditetapkan tadi menjadi satu daging. Ya, nggak ada ini lagi, nggak ada. Di luar sana mungkin ada. Ya, tapi Tuhan tekankan kepada kita pernikahan monogami, bukan pernikahan apa? Poligami. Pernikahan monoandri, bukan pernikahan apa? Poliandri. Cukup satu aja. Adamnya satu, Hawanya satu. Ya, dan ini contoh yang tidak baik. Lihat ini, panggilan Tuhan dalam pernikahan bukan apa tadi? Poliandri tapi monogami, bukan poliandri tapi monoandri. Tuhan tidak memanggil Abraham supaya saya baca Alkitab, tidak ada. Tuhan tidak pernah panggil Abraham menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak ada. Tuhan hanya memberikan Abraham siapa itu? Sarah. Ya tapi saudara, yang terjadi Abraham juga menikah siapa? Budaknya, pembantunya, namanya apa? Hagar. Dengar ya, ini contoh buruk dari seorang tokoh yang disebut tokoh orang yang apa? Beriman. Contoh buruk ini harusnya ketika Sarah berkata kepada Abraham, loh, aku udah tua, udah mungkin aku punya anak. Kamu kan juga mungkin gak bisa punya anak. Tapi udah, coba ini dengan siapa? Hagar. Kok gelap itu loh Abraham, heran aku. Langsung matanya si siapa lagi? Abraham seger lagi, masih muda Hagar. Gelap dia. Punya anak. Saudara, orang yang berpoligami tidak ada ceritanya bahagia. Punya anak, ribut enggak nih? Keturunannya Hagar dan keturunannya Sarah. Ribut sampai hari ini, dengar. Ribut sampai hari ini. Semua bikin pengakuan. Oh, yang dikorbankan anakku, bukan anakmu. Nah, kan? Yang dikorbankan siapa katanya? Dari pihaknya Sarah, siapa yang dikorbankan? Ishak. Dari pihaknya Hagar, siapa yang dikorbankan? Ismail. Yang dikorbankan siapa sebenarnya? Ya domba, dua-duanya bukan. Yang dikorbankan domba. Ya tapi kisahnya yang dibawa naik ke gunung, ya itu loh. Ini ribut lah, terjadi keributan di dalam keluarga itu. Terjadi keributan yang hebat, yang luar biasa. Itu tokohnya orang apa? Beriman. Tokohnya orang beriman. Bagaimana kita nih yang tidak pernah, tidak punya gelar tokoh apa, tidak, bukan apa-apa dibandingkan Abraham. Tapi kita, saudara, bisa lebih baik daripada Abraham, amin? Ya enggak? Nah, kalau ditawarin pembantu yang cantik, ayu kayak Gomer, bagus gimana Pak? Mau enggak? Masih muda. Gimana Pak? Siapa sih mau dicoba dulu?
Kalau mau sama dengan Bapak Abraham. Kalau Pak Kartono gimana Pak? Tunggu Pak, mana perempuannya, kayak apa dia? Ya pokoknya kalau mau sama dengan Bapak Abraham. Dan itu contoh yang apa tadi saya tulis? Contoh yang buruk. Contoh yang buruk. Kita lihat lagi contoh yang buruk. Ini siapa? Raja Salomo. Wah, panggilan Tuhan dalam pernikahan bukan poligami tetapi monogami, bukan poliandri tetapi monoandri. Tuhan tidak memanggil Salomo supaya berpoligami, juga tidak. Sama kepada Abraham tidak dipanggil berpoligami, tidak. Tapi saudara tahu banyak banget istrinya siapa nih? Salomo. Dan lagi-lagi saya bilang, orang berpoligami tidak tenang, banyak problem, banyak masalah, tidak bahagia. Saudara tahu apa yang dilakukan Salomo? Mulailah dia membuat patung-patung berhala sesuai dengan permintaan gundik-gundiknya itu. Istri-istrinya dibuat dia patung-patung itu. Wah. Setelah dia buat, istri-istrinya bilang gini, jangan hanya buat, ayo ikut menyembah raja. Waduh, Salomo ikut menyembah. Dua, hukum Tuhan dilanggar oleh Salomo. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Dia langgar semuanya itu. Dan kalau saudara baca di kisah raja-raja itu, Tuhan geram kepada Salomo. Dia ingin habisi Salomo. Dia akan hancurkan kerajaannya. Tapi terus dia ingat Daud, bapaknya itu, yang diperhitungkan. Dia ingat Daud. Untung Daud bapakmu Salomo. Oke, saya koyakkan kerajaanmu kalau kamu nanti sudah mati. Dan saya sisakan satu kerajaan buat kamu. Seharusnya sudah tidak dikasih apa-apa. Salomo. Itu makanya dia tulis di Amsal dan di Pengkhotbah. Dia bilang gini, hikmat pun tidak ada artinya. Dia tokoh apa? Tokoh orang berhikmat. Kalau Abraham, aku tokohnya iman. Ini tokohnya apa? Orang berhikmat itu selalu keputusan yang tepat kan? Tidak gegabah mengambil keputusan, tapi nyatanya ini banyak banget istrinya. Ini contoh buruk juga dari tokoh orang yang apa? Berhikmat. Phil juga gagal juga dia. Ya gagal juga dia. Jatuh dalam penyembahan berhala. Salomo, padahal karirnya hebat. Tidak ada raja seperti Salomo di zaman dia, zaman keemasan. Hebat sekali pokoknya. Hikmatnya itu luar biasa. Tapi lagi-lagi terjatuh juga dia. Ya, panggilan Tuhan dilanggar juga. Tuhan suruh menikah sekali aja, bukan berkali-kali. Ya, tapi berkali-kali dan berkali-kali. Kemudian contoh yang lain, ini bapaknya Salomo, namanya siapa? Daud lagi ngapain? Lagi lihat orang apa? Mandi. Ya ini sih gambar ini sih disensor jadi masih pakai baju. Yang Daud lihat orang mandi enggak pakai baju lah ya enggak? Mana ada orang mandi pakai baju? Enggak. Ini disensor, ini pasti disensor gambarnya. Daud lihat, kepingin tidak Daud? Kepingin. Dia ambil juga. Dia bunuh dulu suami orang. Nah itu loh. Dia bunuh suami orang. Uria itu. Kemudian dia nikahi siapa? Betseba. Sudah punya istri loh. Namanya siapa? Ahinoam. Siapa lagi? Hagit. Siapa lagi? Abigail. Mikal. Loh, udah banyak istrinya. Poligami lagi-lagi Tuhan tidak perintahkan juga. Dan sekali lagi orang berpoligami itu banyak masalah. Anda lihat masalahnya apa dengan Daud? Keluarganya berantakan, membunuh anak-anaknya itu. Dia pun siap dikudeta oleh anaknya. Dia enak, makanya Tuhan kasih pilihan yang enak-enak aja, monogami aja. Amin. Amin. Nggak usah tergiur. Istri muda, istri tua. Nah, mesti ada masalah. Aku akan adil katanya, tidak bakal. Tidak bakal udah. Apalagi mulai lagi. Istri setengah muda, ada lagi setengah muda. Istri
setengah tua, ada juga setengah tua. Ada yang sudah ke STW, sudah sangat tua, ada juga. Wah, itu enggak langgeng, sudah bikin persoalannya, bikin masalah, ya. Dan ini contoh yang buruk dari orang yang katanya berkenan di hatinya Tuhan. Ini orang cocok nih katanya di hati Tuhan. Tadi orang yang beriman, satunya orang yang cocok di hati Tuhan, satu lagi orang yang berhikmat, tapi mereka semua melanggar panggilan Tuhan. Dipanggil Tuhan menikah bukan berkali-kali, hanya sekali. Anda baca aja, pokoknya baca aja di toko-toko Alkitab yang berpoligami. Banyak, kurang lebih 20 lebih, mungkin ada 25-an. Contoh lagi misalnya, siapa lagi nih? Siapa? Penina dengan Hana, suaminya siapa namanya? Iya, Hana. Istrinya 2 juga ya. Dan masih banyak lagi tokoh lain. Ya, masih banyak lagi. Yakub juga begitu, anaknya Abraham. Cucunya Abraham, Ya, cucunya Abraham. Sama banyak tokoh-tokoh dari kitab dan banyak masalah mereka hadapi. Tuhan itu tidak keliru kalau menetapkan satu aturan bagi kita. Ini pasti tepat, udah satu aja. Aku kasih satu Hawa aja. Satu Adam aja, tidak ada Hawa 2, Hawa 3, Hawa 4. Hawa 5, tidak ada. Tidak ada Adam 1, Adam 2, Adam 3, Adam 4, dan terakhir Adam air masuk dalam laut. Tidak ada. Satu aja. Dan mari kita beri contoh yang baik dalam hidup pernikahan kita. Amin. Kekristenan dikenal itu monogami loh. Kalau toh ada yang melanggar, mungkin 1:1000 atau 10.000. Iya. Mereka mungkin masih lebih sadar gitu ya. Tidak boleh. Satu aja, monogami. Ada sih, saya tahu juga orang kaya, biasa kalau orang kaya memang dia lakukan poligami, ya biasa. Nah saudara, tapi pagi hari ini kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan bahwa Allah memanggil kita dalam sebuah pernikahan. Dengar ya, poin kita itu jangan tinggalkan pernikahan, amin. Apapun persoalan yang terjadi, tidak ada orang menikah yang tidak ada masalah, tidak ada. Banyak orang bermasalah dalam pernikahan, banyak. Tuhan juga tidak janjikan setelah kamu nikah, kamu bahagia terus. Tidak. Banyak persoalan. Bahkan ada orang berkata, aku tidak kuat lagi, pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Kok ada lagi kayak gitu? Itu kayak lagu ada tenda biru. Ya kita ganti tendanya, jangan biru, tenda merah, karpet merah, kita gelar pernikahan. Ya saudara, jadi ayo, Tuhan panggil kita menikah. Jangan tinggalkan pernikahan. Perceraian bukan pilihan dalam pernikahan. Dan lakukan pernikahan monogami, bukan poligami. Berikan contoh yang baik supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.